Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang berada di rumah, saudara-saudari dimanapun saudara berada. Kita bersyukur saat ini kita boleh berjumpa kembali oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik, yang penuh kasih dan rahmat. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu dan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkannya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya bahagia sekali boleh berjumpa dengan saudara-saudari semua, sekalipun kita masih melalui ibadah online, tetapi semua karena kasih kemurahan Tuhan kita masih diberi kesehatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita masih juga berada di suasana pandemi corona yang berkepanjangan. Setiap saya berjumpa dengan seseorang, baik di pasar atau di tempat belanja, selalu ada keluhan yang mengatakan, gara-gara corona ini ya, hidup kita jadi susah, usaha kita jadi macet ya, jadi sepi, tidak ada orang yang belanja ke tempat atau ke toko kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Jawabannya adalah bahwa dia belum berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu rahasia di balik perjumpaan dengan Tuhan. Rahasia di balik perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan
dengan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di atas menggambarkan bahwa ada situasi berat yang bertubi-tubi dialami oleh seorang yang bernama Naomi. Ya, yang pertama adalah ada kelaparan melanda negeri mereka, yaitu tanah Israel, yang memaksa Naomi beserta suaminya Elimelek dan kedua anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion harus meninggalkan tanah Israel, yaitu tanah Bethlehem Yehuda, dan mereka harus mencari tempat, yaitu daerah Moab, dan mereka harus tinggal di situ sebagai orang asing. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di tempat di mana mereka sebagai orang asing, yaitu tinggal di daerah Moab, tentunya harapan Naomi sebagai seorang istri, ada suami yang melindungi, ada suami yang menemani di dalam suka dan duka yang harus mereka jalani di negeri asing, di negeri orang. Tetapi apa yang terjadi? Justru di negeri Moab, di mana mereka tinggal sebagai orang asing, suaminya yang bernama Elimelek dipanggil Tuhan, ya, meninggal. Sehingga kesedihan itu melingkupi kehidupan daripada Naomi. Setelah mereka mengalami kelaparan di tanah Israel, kemudian mereka harus pergi ke Moab, dan akhirnya Tuhan juga mengambil yaitu suami yang dikasih yang bernama Elimelek. Dan apa yang terjadi? Dikatakan kedua anaknya laki-laki akhirnya mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka. Dan dikatakan setelah mereka menetap 10 tahun di Moab, apa yang terjadi? Kedua anak laki-laki Naomi pun meninggal. Saudara, betapa kalau kita bayangkan betapa sedihnya, betapa pedihnya persoalan beban berat yang bertubi-tubi menimpa kehidupan Naomi. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, anak laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung setelah kepergian suami yang dikasihi, itu pun harus meninggalkan dia. Sehingga dia tinggal hanya dengan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Dan akhirnya Naomi membujuk kedua menantunya agar mereka kembalilah ke rumah orang tua masing-masing, karena tidak ada lagi yang mereka harapkan dari Naomi. Tetapi apa yang terjadi? Setelah berkali-kali Naomi menasehati kedua menantunya, akhirnya Orpa menurut, mengikuti apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya Naomi. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi satu menantunya yang bernama Rut, ya, dia tetap mengikuti kemana Naomi pergi, ya, sehingga itulah yang menjadi kekuatan bagi Naomi. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kita melihat dari perjalanan kehidupan Naomi ini, rupanya pengalaman pahit, ya, yang bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupan itulah yang justru membuat Naomi berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, ya, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa, dikatakan di situ, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Naomi mendengar kabar di Moab itu, di daerah Moab tempat tinggal mereka, bahwa di tempat asalnya, yaitu di tempat di tanah Israel, Bethlehem Yehuda itu, ya, bahwa Tuhan memelihara umatnya, memberikan mereka makan. Ya, disitulah kemudian Naomi membuka pikiran dan hati Naomi. Akhirnya dia ingin balik lagi, dia ingin pulang lagi ke tempat asalnya, yaitu di Bethlehem Yehuda, tanah Israel. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pahit yang dialami oleh Naomi telah merubah masa depannya menjadi penuh harapan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa rahasia di balik perjumpaan Naomi dengan Tuhan? Kita mau lihat, ya. Yang pertama adalah sering kita berjumpa dengan Tuhan di tempat atau situasi yang tidak kita sukai. Saudara, ketika kita diberkati, ketika hidup kita berjalan dengan mulus, dengan lancar, ya, Tuhan, ya, tidak perlu hadir di situ,
Ya, kalaupun Tuhan hadir ya mungkin hanya memperhatikan kita. Tetapi ketika kita ada dalam masalah yang berat, ada dalam masalah yang sukar, disitulah Tuhan perlu hadir. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Naomi berjumpa dengan Tuhan, ya, bukan ketika dia mengalami berkat-berkat, bukan dia mengalami hidup kelimpahan, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan justru ketika melalui kematian suami dan kedua anak laki-lakinya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup itu membuktikan bahwa banyak orang berjumpa dengan Tuhan ketika dia sudah berada di penjara. Mungkin ketika dia hidup bebas, hidup dengan kemewahan, dia lupa kepada Tuhan. Tapi ketika suatu saat dia mungkin melakukan pelanggaran terhadap hukum dan dia harus dimasukkan ke dalam penjara, disitulah kemudian dia harus menyadari betapa hidupnya itu perlu dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu seringkali terjadi di dalam situasi dan waktu yang tidak kita sukai. Seperti contohnya tadi di dalam penjara. Atau ketika seseorang mengalami sakit penyakit yang sudah berat, baru dia ingat kepada Tuhan dan Tuhan hadir di dalam kehidupannya menolong dia. Ataupun ketika seseorang mengalami masalah yang berat, yang rumit, ya, kemudian musibah yang menimpa kehidupan seseorang, di situ Tuhan ingin hadir, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan anugerah-Nya, menunjukkan pertolongannya, menunjukkan pemeliharaannya kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang pertama di balik perjumpaan Naomi dengan Tuhan adalah bahwa di dalam Naomi berjumpa dengan Tuhan justru ketika dia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya, ya. Itu rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua adalah kita berjumpa dengan Tuhan kalau apa yang kita andalkan itu sudah tiada. Naomi berjumpa dengan Tuhan ketika suami dan kedua anak laki-lakinya yang dia andalkan selama ini sebagai tulang punggungnya, sebagai orang yang melindungi, yang mengayomi, ya, Naomi sebagai seorang istri atau Naomi sebagai seorang ibu mengandalkan anak laki-laki menjadi tulang punggung setelah kematian suaminya. Justru ketika Naomi mengandalkan mereka, di situ, ya, Tuhan mau berjumpa dengan Naomi. Apa yang diandalkan oleh Naomi sudah diambil oleh Tuhan, yaitu suami dan anak-anak lelakinya. Disitulah Tuhan mau berjumpa dengan Naomi, mau menunjukkan pertolongannya, mau menunjukkan kasih-Nya, mau menunjukkan anugerah-Nya. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-7 dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam hal ini Tuhan mau mendidik, mau mengajar Naomi bahwa sesungguhnya apa yang dia andalkan itu akan diambil Tuhan, dan Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan sanggup menolong Naomi asalkan Naomi mau hidup di dalam jalan Tuhan, ya. Tuhan katakan di dalam ayat 6 dari Amsal pasal 3 itu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita harus mengandalkan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, mengakui kekuatan Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui kemampuan Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari persoalan yang berat yang sedang kita alami. Tuhan mau ajarkan itu bukan hanya kepada Naomi, tetapi kepada saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi sedih, menjadi berduka, berlarut-larut di dalam duka, menjadi susah yang berlarut-larut karena pandemi corona yang tidak ada akhirnya ini. Tetapi kita lari kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau berjumpa dengan kita, asalkan kita tetap mengandalkan Dia dalam segala lakumu, dikatakan. Berarti dalam setiap kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Kemudian sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang ketiga di balik perjumpaan Naomi dengan Tuhan adalah Tuhan menerima kita sebagaimana kita adanya,
pada saat kita berjumpa, pada saat Ia berjumpa dengan kita. Tuhan, dikatakan, menerima kita sebagaimana kita ada pada saat Ia berjumpa dengan kita. Tuhan datang kepada kita, Tuhan menemui kita, Tuhan berjumpa kita, bukan berjumpa dengan kita bukan ketika kita sedang baik-baik saja, bukan ketika kita sedang bersuka cita saja, tetapi justru ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, ya. Ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, di situ Tuhan mau berjumpa dengan kita. Tuhan menerima keadaan Naomi apa adanya, sekalipun ia sempat tidak terima dengan semua keadaan yang dia alami. Mari kita perhatikan di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Mari kita akan perhatikan dalam firman Tuhan Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan di sini. Dan berjalanlah keduanya, ya, sampai mereka tiba di Betlehem. Keduanya itu berarti Naomi dan Rut, ya. Setelah Orpa kembali kepada orang tuanya, akhirnya yang tinggal adalah Naomi dan Rut. Dan dikatakan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi sempat tidak terima dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan dia menyalahkan Tuhan yang mendatangkan malapetaka di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak mau lagi dipanggil Naomi oleh teman-teman sekampungnya. Bahkan dia katakan, sebut aku Mara, yang artinya pahit. Padahal Naomi di dalam bahasa Ibrani artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan. Sedangkan Mara dalam bahasa Ibrani itu artinya pahit. Jadi Naomi tidak mau lagi disebutkan namanya sebagai Naomi. Dia mau supaya orang-orang menyebut dirinya sebagai Mara, ya, karena dia menganggap bahwa hidupnya telah hancur, hidupnya telah hampa, hidupnya telah habis ketika dia berangkat meninggalkan Betlehem penuh, dengan tangan penuh dikatakan. Tetapi dia pulang dengan tangan kosong, bahkan dengan hati yang pedih dan luka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada saat kita masih lemah. Justru ketika kita masih lemah, Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dikatakan, Roma pasal 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus mati. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena ketika kita benar menjadi orang benar, ya. Ketika kita sebagai orang yang baik-baik saja, tetapi justru ketika kita sedang terpuruk, kita sedang sebagai orang durhaka, dikatakan sebagai orang berdosa, di situ Tuhan mau mati buat kita, ya. Ketika kita sedang dalam kelemahan. Itu rahasia yang ketiga. Dan apa rahasia di balik perjumpaan Naomi dengan Tuhan yang keempat adalah ada perubahan di dalam kita jika Tuhan berjumpa dengan kita. Ada perubahan di dalam kita jika Tuhan berjumpa dengan kita. Dan ketika Naomi yang hidup sebelumnya itu penuh dengan penderitaan dan kepahitan, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi sukacita. Jadi bukan ketika Naomi sedang bersukacita bergembira, tapi justru ketika Naomi sedang berduka, sedang mengalami kepahitan, di situ Tuhan hadir mau mengubah hidup Naomi. Kalau kita lihat di dalam Rut pasalnya yang keempat, saudara, mari kita perhatikan Rut pasal yang keempat ayat 14 sampai 15 dikatakan di sini. Rut pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah
terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika menantunya yang bernama Rut, yang setia, yang sayang kepada ibu mertuanya, selalu mengikuti kemana ibu mertuanya ini pergi. Bahkan dia katakan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Itu yang diikrarkan oleh Rut, sehingga kemanapun Naomi pergi, Rut selalu mengikuti. Dan apa yang terjadi? Karena tindakan Rut pula, ya, Rut mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia berjumpa dengan kerabat, ya, keluarga dari Naomi, yaitu yang bernama Boas. Boas itu adalah seorang yang kaya raya di negeri itu. Dan apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Justru Boas itulah yang dikatakan harus menikahi Rut untuk menyambung keturunan dari keluarga Boas dan Naomi ini. Ya, karena Naomi dan Boas ini ada hubungan keluarga, kerabat itu, dan merekalah yang harus, dan Boas inilah yang harus meneruskan keturunannya di dalam silsilah keluarga mereka. Dan akhirnya Boas, ya, tergerak hatinya untuk mengambil Rut menjadi istrinya. Saudagar yang kaya raya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati pernikahan mereka dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa itu Obed? Rupanya Obed itulah ayah Isai. Dan siapa itu Isai? Isai itu adalah ayah Daud yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengubah kehidupan kehidupan Naomi sedemikian rupa, dari kehidupan yang pahit, dari kehidupan yang penuh persoalan, dari kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Tuhan mengubahkan sedemikian rupa menjadi kehidupan yang bersukacita, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ada 4 rahasia di balik perjumpaan kita atau perjumpaan Naomi dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita sering berjumpa dengan Tuhan di tempat atau situasi yang tidak kita sukai, yang tidak kita ingini. Tapi justru di situ Tuhan mau hadir menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah kita berjumpa dengan Tuhan kalau apa yang kita andalkan itu sudah tiada. Tuhan juga mau menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Akulah yang harusnya engkau andalkan. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, ya. Jadi kalaupun masalah persoalan itu datang kepada kita, jangan kita hanya mengeluh, tetapi lihat bahwa di balik persoalan itu ada berkat Tuhan yang luar biasa yang mau Tuhan nyatakan kepada seseorang. Kemudian rahasia yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan menerima kita sebagaimana apa adanya, ya. Pada saat Ia berjumpa dengan kita, dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita sedang berdosa, justru di situ Tuhan menunjukkan kasih kemurahan-Nya kepada kita sampai Dia rela mati di kayu salib menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi Dia rela naik di kayu salib untuk menggantikan kita dan untuk memberikan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Kemudian rahasia yang keempat dikatakan ada perubahan di dalam kehidupan kita yang mau Tuhan kerjakan, ya, mengubah menjadi kehidupan yang baru. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, maukah kita melewati semua masa-masa sukar ini bersama dengan Tuhan, ataukah kita justru meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita sendiri? Tetapi mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, belajarlah kita dari kehidupan Naomi, ya. Tuhan menunjukkan kehidupannya, Tuhan menunjukkan keberadaannya. Tuhan berjumpa dengan Naomi ketika hal-hal tadi dialami, harus dilewati, harus dijalani oleh seorang yang bernama Naomi. Sudah dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu semakin nyata.
Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada kami semua. Biarlah setiap telinga yang mendengar Tuhan, dan setiap hati yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu, Engkau akan menguraikan lebih dalam lagi sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di saat-saat kami mengalami kesukaran, di saat-saat kami mengalami kelemahan, di saat-saat kami mengalami kesakitan, di saat-saat kami mengalami kesepian atau kehampaan ya Tuhan. Tetapi justru di situ Tuhan mau hadir, Tuhan mau berjumpa dengan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi rema di dalam setiap hati kami masing-masing, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Saudara-saudari kami Tuhan, dimanapun mereka berada, mari Tuhan Kau lawat mereka, Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, melindungi kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam pimpinan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga berdoa buat tim dokter dan juga para medis Tuhan yang sedang bekerja Tuhan untuk merawat orang-orang Tuhan yang sedang sakit, terutama yang sedang terkena virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan mereka Tuhan, Engkau mampukan mereka Bapa, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga yaitu TNI dan Polri Tuhan yang sedang juga berjuang Tuhan di negara kami ini Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka Tuhan, berikan kerukunan ya Tuhan di negara kami ini Bapa, sehingga semuanya ini dapat terlewati dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh kami semua ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.